warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tasti dari mahasiswa Unpas Bengkulu, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 6A. NIM 22233100017. Di sini saya akan menyampaikan bahasan tentang materi public relation. Simak video sampai akhir. Baiklah, kita masuk di materi yang pertama, yaitu definisi dari public relation. Apa sih definisi dari public relation? Public relation atau humas adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini bertujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan atau organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sejarah PR. Sejarah PR kuno sebelum Masehi. PR sudah ada di peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Contohnya Aristoteles yang mengembangkan teori retorika atau logos pathos yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Selanjutnya di tahun 1900-an, kelahiran PR didirikan The Public Brown di Amerika Serikat yang dianggap sebagai lembaga PR pertama. Selanjutnya di tahun 1914, PR dalam Perang Dunia Pertama, Jogger Card memimpin Komite Informasi Publik atau IPI di Amerika Serikat untuk membentuk opini publik untuk mendukung Perang Dunia Pertama. Selanjutnya di tahun 1955, PR dalam perusahaan, dan di tahun 1980-an, PR digital mulai melibatkan komputer sebagai alat komunikasi. Selanjutnya di tahun 2000-an atau sekarang itu dikenal sebagai era media sosial. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu etika PR. Yang pertama, keterbukaan dan kejujuran informasi, akurat dan faktual, tidak menyebarkan kebohongan. Yang kedua, transparansi terbuka, menyampaikan informasi, tidak ada yang ditutupi. Yang ketiga, yaitu bertanggung jawab sosial, bertindak untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menghormati privasi dan kerahasiaan. Yang kelima, menghindari konflik dan kepentingan. Dan yang keenam, tidak menyesatkan dan memanipulasi publik. Yang ketujuh, yaitu bertanggung jawab terhadap medan dan publik. Yang kedelapan, yaitu menghormati perbedaan budaya dan nilai sosial. Dan yang terakhir, taat pada hukum dan regulasi. Kita masuk di materi halayak PR. Yang pertama yaitu halayak internal. Halayak internal adalah kelompok atau individu yang ada di dalam organisasi atau lembaga yang memiliki keterlibatan langsung di dalam operasionalnya. Contohnya seperti karyawan, manajemen atau pemimpin, dan pemegang saham. Yang kedua yaitu halayak eksternal. Halayak eksternal merupakan pihak luar yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi citra organisasi seperti media massa, pelanggan atau konsumen, dan masyarakat umum. Materi berikutnya yaitu dasar-dasar manajemen public relation. Menurut kutip Cantor and Brown, PR merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat yang menjadi sandaran keberhasilan atau kegagalannya. Adapun fungsi utama PR, yang pertama yaitu membangun citra publik positif, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara organisasi dan publik internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah yang menyampaikan komunikasi timbal balik untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan. Yang ketiga yaitu membentuk opini publik untuk mempengaruhi dan menguntungkan organisasi. Adapun karakteristik PR, yang pertama yaitu interaktif, melibatkan dialog antara organisasi dan publik. Yang kedua strategis, terencana dan terorientasi pada tujuan organisasi. Yang ketiga etis, berlandaskan pada kelulusan dan transparansi dalam komunikasi. Baiklah, kita masuk di materi yang terakhir yaitu proses manajemen public relation. Proses manajemen public relation biasanya mengikuti model kutip Cantor and Brown yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu riset atau penelitian. Kondisi serta masalah yang dihadapi oleh organisasi melibatkan pengumpulan data, survei, wawancara, dan analisis media. Selanjutnya yang kedua yaitu planning. Planning atau perencanaan menentukan tujuan, sasaran, strategi, taktik komunikasi yang menyusun rencana program yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan harapan publik. Yang ketiga yaitu action atau implementasi atau pelaksanaan,
Melaksanakan program kerja dan kegiatan PR melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengguna media komunikasi. Yang terakhir, evaluation atau evaluasi, mengukur efektivitas program PR yang telah dilaksanakan menggunakan indikator kinerja seperti perusahaan, sikap publik, tingkat partisipasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.